Salam sejahtera, anak-anak yang ada di rumah dan ibu bapak yang kami hormati. Selamat berjumpa dengan saya Purina, wali kelas 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara belajar di sekolah Kanisius Cungkup Salatiga. Cara belajar di sekolah Kanisius Cungkup Salatiga berpedoman pada SK Bersama 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, yaitu yang pertama dengan melalui pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada tahun pelajaran yang lalu, kami juga telah melaksanakan PTM terbatas ini, sehingga anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah pernah bagaimana masuk sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk anak-anak kelas 1, jangan khawatir karena nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara masuk sekolah di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua itu dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas, pada waktu rapat sekolah telah menentukan jadwal pembelajaran tatap muka. Dengan ketentuan, setiap kelas akan melaksanakan tatap muka sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kemudian kapasitas kelas 50% dari jumlah siswa dan maksimal pembelajaran berlangsung selama 2 jam untuk kelas kecil. Kelas kecil itu kelas 1, 2, dan 3. Dan pembelajaran untuk kelas besar yaitu kelas 4, 5, dan 6 maksimal 3 jam. Untuk jadwalnya sendiri nanti menyusul tidak di dalam forum ini, nanti akan kami berikan di grup masing-masing, di grup kelas masing-masing. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini, Sekolah Kanisius Cungkup menggunakan berbagai macam media, yaitu yang pertama dengan menggunakan Office 365. Kami biasa memakai Sway, Teams, Form, dan Stream. Kemudian juga memakai Google Form, juga memakai YouTube seperti saat ini. Kemudian tugas-tugas luring di luar jaringan. Dalam hal ini nanti orang tua datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas anak untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini mungkin khusus untuk kelas 1 dan beberapa kelas yang lain, mungkin ada yang berbeda untuk kelas yang lain. Nah, khusus kelas 1, kelas saya, itu orang tua datang ke sekolah. Untuk apa? Yang pertama untuk mengumpulkan tugas anak yang diberikan oleh guru pada pembelajaran jarak jauh. Selain itu juga mengambil tugas luring dari saya jika ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa di rumah. Nah, demikian cara belajar di Sekolah Kanisius Cungkup pada masa pandemi ini. Kita tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat hidup normal seperti sedia kala. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya dengan mengirimkan pesan ke WA dengan nomor 085 2288 63374 atau ke wali kelas masing-masing atau melalui grup kelas. Saat ini mungkin sudah punya grup kelas masing-masing ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati dan terima kasih.
Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tata tertib di SD Kanisius Cungkup. Yang pertama adalah tata tertib penggunaan seragam. Yang kedua, tata tertib tentang kehadiran siswa dalam pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ketiga, tata tertib dalam pengumpulan tugas. Dan yang keempat, sedikit tentang pembiasaan di sekolah. Baik, kita mulai dengan seragam untuk hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa kita menggunakan seragam putih merah. Jika ada upacara, kita menggunakan topi dan dasi. Dasi untuk laki-laki ujungnya lancip, sedangkan dasi untuk perempuan rata. Jangan lupa selalu menggunakan sepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang. Selanjutnya, seragam untuk hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dan hari Kamis kita mengenakan seragam dari yayasan, yaitu kotak-kotak merah yang modelnya bajunya dikeluarkan. Tetap jangan lupa ya mengenakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki putih. Nah, di sini pada hari Jumat dan Sabtu ada sedikit perbedaan. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, setiap Jumat dan Sabtu kita mengenakan seragam batik biru. Kemudian untuk kelas 4 hingga kelas 6 kita mengenakan seragam krem bawahan coklat. Untuk seragam olahraga kita kenakan jika saat ada pelajaran olahraga di kelas kita masing-masing. Namun karena masih masa pandemi ini, kita tidak mengenakannya. Mungkin dapat kita kenakan saat kita sedang mengambil video mempraktekkan latihan-latihan olahraga. Kemudian ada kegiatan pramuka, tentunya kita mengenakan seragam pramuka. Pramuka siaga ini dari kelas 1 sampai kelas 4. Ini adalah gambar seragam Pramuka Siaga Putra. Berikut adalah gambar seragam Pramuka Siaga Putri. Untuk Pramuka Penggalang kelas 5 hingga kelas 6 seperti ini. Pasti banyak anak yang sudah tahu ya. Nah, itu sedikit mengenai tata tertib penggunaan seragam. Ada kemungkinan nanti pada saat pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka, kalian diminta Bapak Ibu Guru untuk mengenakan seragam. Kemudian yang kedua, tata tertib tentang kehadiran siswa. Kehadiran dibedakan menjadi 2 dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka yang terbatas. Dalam pembelajaran jarak jauh, absensi atau kehadiran siswa dapat melalui WA grup kelas setiap pagi atau virtual meeting, bisa lewat Zoom, Google Meet, atau bahkan Teams. Itu semua adalah kebijakan kelas masing-masing. Silahkan diikuti. Kemudian kehadiran siswa bagaimana jika pembelajaran tatap muka terbatas? Tentu saja kami para guru akan mengabsen kehadiran siswa sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita berharap kita segera dapat melaksanakan PTM terbatas ini. PTM terbatas akan dibagi menjadi 2 waktu, yaitu pagi dan siang, dan kehadiran siswa pun dibagi menjadi 50%. Jadi setengah jumlah siswa mungkin datang di pagi, setengah siswa selanjutnya datang di siang hari, seperti saat kita uji coba di tahun ajaran yang kemarin.
Selanjutnya, tata tertib pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas pun dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada kemungkinan Bapak Ibu guru akan memberikan tugas dalam bentuk form. Form adalah seperti soal tertulis, namun kalian mengerjakannya dalam gawai kalian masing-masing. Biasanya Bapak Ibu guru sudah memberikan tenggat waktu atau batasan waktu, jadi mungkin hanya bisa dikerjakan sampai malam nanti atau hanya bisa dikerjakan selama 2 atau 3 hari. Ada juga yang memberikan selang waktu sampai 1 minggu. Intinya kalian harus mengikuti aturan dari kelas kalian masing-masing. Jangan ditunda-tunda jika ada pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan tugas tertulis. Setiap kelas mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengumpulkan kapan buku akan dikumpulkan. Misalnya, mungkin kelas 1 akan mengumpulkan setiap pada hari Sabtu. Maka diharapkan kalian dalam 1 minggu itu pekerjaan sudah selesai, lalu pada hari Sabtu dikumpulkan dengan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Ingat, dikerjakan dengan tulisan tangan kalian sendiri supaya kalian bisa dan Bapak Ibu guru juga tahu bahwa kalian bisa dan mampu. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah, kami harap bisa mendampingi, namun supaya anak-anak menjadi disiplin dan mampu menulis sendiri, maka biarkan anak mengerjakan semampu mereka dulu. Biarkan mereka menuliskan apa yang akan mereka tulis. Orang tua hendaknya hanya membimbing dan mengarahkan supaya kemampuan anak diasah di situ. Biarkan anak bertumbuh, dapat menulis sendiri, berhitung sendiri, dan membaca. Karena itu adalah dasar bersekolah di SD, dapat menulis, membaca, dan berhitung. Jika anak-anak terlalu sering dituliskan orang tua, kasihan anaknya, karena mereka nanti akan kehilangan keahlian mereka dalam menulis, membaca, dan berhitung. Lalu setelah dikerjakan, dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Masuk dalam pembiasaan sedikit saja
Untuk kita ingat, selalu melakukan semua hal dengan sukacita. Jika mau mengerjakan tugas, sudah tidak sukacita dulu, sudah cemberut dulu, sudah ogah-ogahan, nanti pasti pekerjaan juga tidak akan maksimal. Jadi ingat, sebelum mengerjakan kita harus sukacita sehingga kita dapat menyerap apa yang disampaikan dan kita mau menerima ilmu yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, sapaan. Jangan lupa, walaupun sekarang kita tidak bisa memasang wajah senyum, setiap kita bertemu dengan semua orang, jangan lupa menyapa. Kita dapat menyapa, memberi salam dengan cara membungkukkan badan, atau saat bertemu kita bisa memanggil nama mereka. Kemudian sopan, bersikaplah sopan kepada orang tua, kepada gurumu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Kemudian sejuk. Apa maksudnya sejuk? Ciptakanlah lingkungan belajar kalian, lingkungan rumah kalian, lingkungan sekolah kalian yang sejuk. Sejuk itu berarti bersih, banyak pepohonan. Karena itu semua akan membantu kalian hidup sehat. Nah, itu yang sehat terakhir. Lingkungan yang sehat membuat badan kalian juga sehat dan hidup kalian pun juga menjadi sehat. Badan yang sehat, pikiran yang sehat akan membuahkan hasil karya dan hidup yang luar biasa. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Semoga dapat diingat dan diterapkan. Terima kasih. Halo anak-anakku semua, para murid baru di sekolah Kanisius, cabang Semarang. Saya Romo Mintoro, saya ingin menyampaikan selamat. Kalian sudah menyelesaikan tahapan MPLS selama 3 hari. Semoga MPLS ini memberikan arah, memberikan orientasi, tetapi juga kemendalaman pengenalan akan pribadi-pribadi yang berjalan bersama kalian, teman-teman, para guru karyawan, orang tua, tetapi juga pengenalan akan lingkungan hidup tempat kita hidup bersama ini. Semoga kalian tetap bangga menjadi murid-murid Kanisius, senang menjadi murid-murid Kanisius, dan kita saling bergandengan tangan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kalian generasi muda Indonesia yang sungguh memiliki harapan, sekaligus juga diharapkan menjadi tulang punggung bagi perkembangan kemanusiaan, bagi perkembangan kehidupan, dan perkembangan bangsa Indonesia. Selamat melanjutkan proses pendidikan di sekolah-sekolah Kanisius ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karyawan Kanisius, terima kasih kepada para orang tua yang telah mendampingi anak-anak kita ini. Marilah kita terus bekerja sama supaya kita lebih baik lagi di dalam mendampingi anak-anak ini. Sekali lagi, kita akan terus menerjemahkan tema kita tahun ini, From Passion to Action. Kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Allah melalui perbuatan baik, perbuatan nyata kepada sesama dan lingkungan hidup. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Putra putri
Krishna